Halo Sobat Konten, kembali lagi dengan saya Yuliana Hema di Konten Eksekutif Insight. Kali ini Yuli sedang ditemani oleh Pak Gilman P. Nugraha selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia. Selamat siang Pak Gilman. Selamat siang Yuli, selamat siang Sobat Konten. Pak Gilman, kan Bapak baru join nih di Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI di akhir tahun lalu ya Pak? Ya. Boleh diceritain nggak sih Pak, akhirnya kenapa memutuskan bergabung di AEI? Jadi sebelumnya saya di Emiten juga, sebelumnya juga saya pernah di Sekuritas, sebelumnya saya juga pernah di Bursa Efek Indonesia sebagai regulator fasilitator juga di pasar modal, dan sebelumnya di banking. Jadi balik lagi sebenarnya secara perjalanan saya nggak jauh dari capital market lah ya. Dan akhirnya kenapa memutuskan untuk bergabung juga ke Asosiasi Emiten Indonesia, karena balik lagi Asosiasi Emiten Indonesia ini bukan organisasi kecil ya. Jadi ini cukup besar, kita punya anggota sekitar 670 perusahaan tercatat ya di Bursa Efek Indonesia, dan AEI ini sudah dimulai dari tahun 1988 gitu ya. Jadi cukup lama perjalanannya AEI sampai dengan sejauh ini sekarang. Tentunya saya berharap dengan kita bergabung di sini ya, kita juga berharap bahwa kita bisa berkontribusi lebih terhadap perkembangan emiten-emiten yang ada di Indonesia, yang ujung-ujungnya impact-nya sebenarnya nggak jauh beda sih. Kalau semua emitennya anggota AEI semuanya bisa berkembang, impact-nya adalah kepada perekonomian Indonesia yang meningkat juga. Pak, sebagai Direktur Eksekutif, kerjanya sehari-hari apa sih? Ya, sehari-hari yang pertama adalah menjalin hubungan baik tentunya dengan berbagai asosiasi ya. Jadi salah satu yang paling banyak adalah stitching the relationship within industry ya, baik itu dengan regulator, dengan asosiasi lain yang terkait lainnya, karena kan di asosiasi pasar modal ini banyak banget ya. Ada asosiasi perusahaan efek, ada asosiasi manajer investasi, ada asosiasi pengelola reksadana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita bina hubungan baik dengan mereka, biar apa? Biar kita juga bisa sinergi. Satu sisi lain juga kita ya stitching our relationship with the listed company. Caranya gimana ya? Kita punya wadah-wadah bagi listed company yang menjadi anggotanya AEI. Kita punya klinik hukum di mana perusahaan-perusahaan anggota AEI ini bisa konsultasi. Terus juga kita bisa menjawab ya, tentunya di klinik hukum ini nggak cuma tim kami dan saya dan tim saya, tapi juga ada dari pakar juga ya, pakar di hukum pasar modal, sehingga mereka juga bisa kasih suggestion. Terus yang kedua kita juga banyak workshop ya, hampir setiap minggu kita punya beberapa workshop terkait dengan pengembangan emiten ya. Karena ini adalah skupnya adalah emiten, perusahaan otomatis yang kita kembangkan adalah ya profesional ada di dalamnya. Ya, tentunya ada BOD, ada BOC di perusahaan tercatat ya, termasuk komisaris independen ya. Terus ada juga yang terkait dengan corporate secretary, terkait dengan investor relation, terkait dengan PR ya sebagai perusahaan tercatat ya, dan lain sebagainya. Jadi kita juga berusaha bagaimana caranya mengembangkan emiten sehingga emiten bisa naik kelas nih. Dan yang ketiga ya gimana caranya untuk jaga emiten tetap comply ya. Kita merimain kewajiban-kewajiban mereka terhadap pelaporan kah ya, atau nggak misalnya ada deadline tertentu dari bursa, dari OJK yang kita perlu remind juga ke teman-teman anggota, sehingga kita saling menjaga kepatuhan masing-masing, kapan nih comply ya, dilihat oleh investor juga secara kredibilitas kan jadi lebih bagus ya. Dan tambah lagi ya, kalau bisa dengan sinergi bisnis, dengan sinergi networking antar anggota AEI, bisa saling bersinergi sehingga bisa meningkatkan kinerja dari para emiten-emiten anggota di AEI. Pak, kan tadi kan di bursa sekarang udah hampir mau 1.000 Pak emitennya. Nah, terus kan tadi anggotanya baru sekitar 600 sekian. Nah, itu masih ada kurang. Itu kenapa? Betul. Jadi kalau dibilang persentase sih yang memang menjadi anggota AEI ada sekitar 72% lah ya dari total perusahaan tercatat yang ada di Bursa Efek Indonesia. Karena AEI sendiri organisasinya bersifat voluntary, ya bukan bersifat mandatory gitu ya. Kalau misalnya ini nggak ada di peraturan OJK atau bursa, kalau perusahaan tercatat harus jadi anggota asosiasi kan enggak. Ya, tapi memang voluntary. Tapi memang dari voluntary ini ya hampir kalau kita bicara 70% sudah voluntary, artinya itu udah bagus ya. Artinya mereka memang eager untuk saling menjaga, saling mengingatkan gitu ya. Dan juga eager untuk tumbuh bersama. Ya, makanya kita juga sedang berusaha juga berkomunikasi dengan emiten-emiten yang belum nih menjadi anggota AEI. Karena mungkin belum tahu manfaatnya segede apa sih di AEI. Kalau 670 ini udah tahu gitu ya. Manfaatnya sebesar apa sih menjadi anggota AEI. Mereka dapat
dapat guidance, mereka juga dapat pelatihan, mereka juga bisa komunikasi antar emiten, bisa terjadi namanya supply chain integration juga. Oh, emiten A punya supply A, emiten B punya supply B, oh bisa synchronize gitu ya. Itu kan salah satu fungsinya kita berasosiasi. Biar kita juga punya business integration, bisa business networking yang bagus juga. Minimal gimana sih strategi AEI untuk bisa achieve lebih banyak yang emiten join? Kita intens berkomunikasi dengan teman-teman bursa juga ya, karena gateway-nya kan memang pas waktu saat perusahaan tercatat kan ada di bursa ya. Jadi kita juga komunikasi intens sama teman-teman kita di bursa untuk merimain juga calon-calon emiten yang baru akan melantai untuk dapat segera bergabung ke Asosiasi Emiten Indonesia ya, karena satu manfaatnya adalah karena mereka emiten baru kan mungkin aja punya resiko juga. Resiko apa? Oh, misal yang simpel nih ya, kelewat nih masalah reporting dan apa-apa karena mereka masih baru. Dengan begini, dengan adanya mereka masuk asosiasi, ya mereka udah langsung kita juga bina, kita juga ingatkan kembali dengan berbagai kewajiban yang perlu mereka sampaikan gitu ya, sehingga mereka tetap comply nih dari sejak awal mereka tercatat. Jangan nunggu nanti kena sanksi dulu baru aware, oh ya ternyata benar ya, kita harus minimal tahu nih dari emiten-emiten yang lain atau nggak bergabung di asosiasi, jadi biar tahu. Itu sih mungkin. Itu kan dari sisi pengembangan emiten Pak. Sebenarnya apa sih keuntungan bagi investor? Tentunya kan semua ujung-ujungnya ada investor. Kehadiran AEI ini ke investor tuh seperti apa? Visinya AEI sendiri dari awal adalah ya membantu untuk mengembangkan emiten, ya kan, menjaga good corporate governance dari emiten-emiten anggota, sehingga kalau mereka good corporate governance, itu impact-nya adalah ke tata kelola perusahaan yang baik kan. Baik itu dari segi tata laksana hukum, tata laksana finansial, dan lain sebagainya. Itu good corporate governance nggak cuma masalah patuh atau enggak, tapi kan financially juga kan dia patuh dengan standar-standar ini. Artinya kan kalau mereka good corporate governance, berarti kan secara tata kelola bagus, berarti secara potensi ke depan pun perkembangan emitennya akan bagus, impact-nya akan ke investor juga. Ya, kalau perusahaan Anda invest di perusahaan yang ternyata tata kelola bagus, tata kelola manajemen, tata kelola finansial bagus, ya kita juga expect pasti ke depan perusahaannya akan berkembang jauh lebih bagus kan. Kalau finansialnya bagus, tata kelolanya ke depan revenue tambah besar, profitability tambah besar, impact-nya akan ke investor juga, balik lagi dalam bentuk dividen. Sehingga penting menjaga tata kelola perusahaan dari awal masuk bursa tuh bisa improve terus. Berarti kalau emiten masuk join ke AEI juga dampak positifnya banyak lah ya Pak. Terus ujung-ujungnya balik lagi ke investor gitu. Balik lagi ke investor, karena visinya kita memang membantu mengembangkan emiten, memiliki tata kelola yang baik, sehingga memiliki dampak kepada perekonomian. Ya kan, kalau kita perusahaannya terkelola dengan baik, manajemennya profesional, kan seneng kan? Udah gitu kalau manajemen profesional, dia pasti akan selalu menjaga kinerja keuangannya. Akan mikirin lagi strategi ke depan perusahaan dikembangnya jadi seperti apa. Ya kan, kalau ada pengembangan usaha, ada lapangan pekerjaan juga yang terserap. Kalau pengembangan usaha, revenue juga naik. Kalau revenue naik, profit juga naik. Profit naik, balik lagi nanti ke investor lagi. Dividen. Kalaupun nggak dibagi dividen, harga saham yang naik. Ya kan? Jadi hal itu yang kita ngelihat adalah kita bilang mungkin trickle down efeknya lah ya, dari kalau kita bisa saling menjaga GCG masing-masing. Ada nggak sih Pak harapan Bapak sebagai Direktur Eksekutif AEI untuk anggota-anggota emiten? Kalau untuk ini anggota emiten, anggotanya I atau emiten seluruhan nih? Anggota semuanya Pak. Oke, baik lagi. Sebenarnya balik lagi, menjadi satu emiten, menjadi tercatat di bursa IPO, go public di bursa, salah satu pencapaian tersendiri. Tapi setelah itu kan kita nggak berhenti sampai situ. Ya kan, kita nggak mau cuma pas IPO udah selesai gitu kan. Dan nanti setelah IPO, dana yang kita dapat dari hasil IPO bisa kita kembangkan, dan kita juga jaga standar tata kelola kita sesuai yang dimintakan di aturan pasar modal, ya, disyaratkan oleh OJK dan juga bursa, sehingga kita jalan pada koridor yang benar, cara bisnis juga naik, ya. Nah, ya salah satu caranya kenapa harus bergabung sama asosiasi, ya biar bisa saling tanya, saling diskusi, ya kan, saling tukar pikiran. Kalaupun ada nanti aturan-aturan yang memang
kita melihat adalah kontraproduktif terhadap industri, kan kita bisa sama-sama bareng-bareng untuk ngobrol ke OJK atau ke bursa gitu ya. Jadi dengan kita berserikat ini ya, kan asosiasi itu sebenarnya berserikat dan berkumpul. Setidaknya kita punya power juga ya, punya power juga untuk melihat mana yang punya positif impact buat industri, mana yang enggak. Kalaupun enggak ya kita juga bisa sarankan kepada regulator menjadi fungsi advokasi. Karena AI juga memang fungsinya salah satunya advokasi. Ya, advokasi buat anggota-anggota kepada misal kalau ke regulator, ke pemerintah ya, ataupun ke pihak-pihak lainnya gitu. Oke Pak, cukup jelas banget Cukup jelas ya. penjelasannya. Terima kasih Pak Gilman. Sama-sama. Teman-teman konten, sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.